Huh? 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 Labanang Al ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Andin, mau pesan makan nggak aja? Enggak Andin, aku nggak lapar. Bohong, kenapa? Sebenarnya aku lagi nggak pegang uang Din. Sekarang ini aku lagi ngirit. Ya Allah aja, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Udah nggak apa-apa, Andin aja yang pesennya. Nggak usah Andin, nanti ngerepotin Andin. Masih aja, aku nggak sama sekali ngerepotin Andin. Kamu malah papa kasih kesempatan buat Andin kasih ke tahu tahu itu apa nih? Nah, tahu itu kata Andi, barang siapa yang melepas kesusahan saudara di dunia, maka Allah akan melepas kesusahan saudara juga. Jadi disebut malah harusnya Andi dan anak kasih sama Oja. Nih, jadi tahu itu bukan cuma soal bantuan materi dong. Nah, benar banget aja. Tahu itu bisa nambah pikiran, tenaga, bahkan doa juga termasuk dalam kategori tahu nih. Kayak misalkan Andi dengan cerita aja, itu juga salah satu bentuk dari perbuatan tahu aja. Oh, berarti pas Andi ngedengerin curhatan Oga yang tadi, itu juga sebagian bentuk dari tahu dong. Betul banget. Nah, tapi aja tahu juga ada yang diperbolehkan, ada yang enggak tahu. Hah? Kalau yang nggak diperbolehkan itu contohnya kayak gimana sih? Nih, jangan jauh-jauh ya. Kita bisa dia dari kita sehari-hari aja di kampus. Misalkan kita membantu teman kita buat nyontek, nah itu juga salah satu bentuk tahun yang nggak diperbolehkan. Juga ada lagi nih salah satu bentuk tahun yang nggak diperbolehkan. Misalnya kita nolongin orang, tapi kita ini pengen dipuji sama orang lain. Nah itu juga salah satu tahun yang nggak diperbolehkan aja. Oh gitu nih. Aduh nih, aku juga pernah kayak gitu lagi. Sama aja, ada dasarnya kok kayak gitu. Jadi, ayo kita sama-sama belajar lagi ya, Oja. Oke, Din. Makasih banyak ya, Din. Nanti bisa aja. Kalau menjadi budaya untuk kelas itu, bagi yang tidak tahu, ya wajar, bener banget. Kita juga kasih kesempatan buat mengenali perspektif baik kepada kita. Tapi Andin, sekarang aku bakalan peka sama lingkungan sekitarku. Ya wajar, yuk kita mulai semuanya dari hal yang kecil. Yang penting kita konsisten melakukannya. Ayo Andin, ayo. Dari cuplikan tersebut, kita masuk ke tema yang berjudul tolong menolong. Tolong menolong, apa itu tolong menolong? Tolong menolong secara atau tahu secara biasa adalah pertolongan. Secara istilah adalah saling membantu antar sesama dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tolong menolong bukan sekedar tinggal sosial biasa, tapi perintah agama yang memiliki landasan yang kuat, yaitu bermasyarakat dan kehidupan yang Islam itu. Jenis-jenis tahun itu ada dua. Yang pertama yaitu tahun al-birri wal taqwa, yang artinya yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kedua yaitu tahun al-ismi wal udwan, yaitu tolong menolong dengan dosa dan sesuatu hukumnya haram, seperti membantu teman dalam berbohong dan lainnya. Balik tahun yaitu ada 4. Yang pertama spiritual yaitu seperti membantu dalam keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu ada sosial yaitu membantu fakir miskin, anak yatim dan orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu ada ekonomi yaitu dan membantu seperti sedekah, berzakat dan berinfak. Yang terakhir yaitu ada pendidikan yaitu seperti berbagi ilmu, mengajarkan kepada yang lainnya dan saling mendukung untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu pengetahuan faktual dalam tolong menolong atau tahawun. Tolong menolong di sini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu pada dalil Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu pada dalil hadis. Nah, yang ketiga yaitu fakta historis. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama yaitu dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menurunkan beberapa ayat Al-Quran untuk kita tentang tolong menolong. Nah, di sini ada beberapa contoh ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu dalil hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang ketiga yaitu fakta historis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu mengangkat batu untuk membangun masjid yang berada di Madinah, yaitu Masjid Nabawi bersama para sahabat. Kedua yaitu Umar bin Khattab, di mana ia menenteng gandumnya sendiri untuk mengasihi kepada rakyatnya yang miskin, yang kelaparan. Nah, beliau adalah sebagai khalifah. Nah, tapi beliau itu tidak malu untuk memberikan sedekah kepada rakyatnya. Nah, yang ketiga yaitu pada Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menyusun piagam tersebut karena di dalamnya itu banyak sekali ya suku dan agama untuk membangun masyarakat yang madani. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui tentang apa yang ta'awun dan yang lainnya, selanjutnya itu adalah kita harus tahu bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya itu ada 5 langkah teman-teman. Yang pertama yaitu niatkan karena Allah. Kenapa? Jadi sebelum kita menolong seseorang, menolong siapapun itu, jadi kita harus meniatkan itu karena Allah. Harus luruskan niat dulu, tidak ada niat untuk pamrih ataupun pamer, mau dipuji, dan tidak berniat untuk mendapat balasan. Nah, yang kedua yaitu peka terhadap sekitar kita. Nah, kenapa harus peka? Karena tidak semua orang berani meminta bantuan. Jadi kita tugasnya itu peka terhadap sekitar dan harus jeli, bisa melihat lingkungan sekitar kita, siapa yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga yaitu membantu sesuai kemampuan. Ketika kita tidak bisa membantu dengan materi, maka kita bisa membantu dengan tenaga kita. Kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga kita, maka kita bisa bantu itu dengan doa. Karena semua bantuan itu pasti sangat berharga. Yang keempat adalah melakukan dengan cara yang baik. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu dengan menjaga martabat orang yang kita bantu. Tidak mengungkit-ungkit apa yang kita bantu kepada orang lain. Yang kelima adalah istiqomah atau konsisten. Mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan terus-menerus. Karena kebiasaan kecil yang konsisten itu jauh lebih bernilai dari aksi besar. Selanjutnya, ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga, contohnya itu kita membantu orang tua tanpa harus memerintah. Kita juga bisa membantu dengan mendukung saudara-saudara kita. Yang kedua adalah di lingkungan kampus. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu menjelaskan materi yang belum teman kita pahami, bekerja kelompok dengan serius, dan menemani teman kita yang sedang down. Lalu ada lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita bisa membantu dengan bekerja bakti, lalu menjenguk orang yang sakit, dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Lalu yang terakhir ada di lingkungan digital. Yang mana di lingkungan digital, contohnya itu kita men-share informasi yang bermanfaat, berkomentar yang positif, tidak menyebarkan hoax. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari. Jadi, hal yang pertama yang harus dihindari yaitu bersikap cuek atau acuh.
Nah, kita ketika melihat seseorang yang sedang membutuhkan bantuan, kita tidak boleh tuh pura-pura tidak tahu, karena itu bukan sikap seorang muslim. Yang kedua, yaitu kita tidak boleh membantu teman dalam kemungkaran ataupun kemaksiatan. Contohnya seperti apa? Kita membantu teman dalam mencontek, berbohong. Nah, itu kita tidak boleh, karena itu bukan sikap ta'awun, melainkan itu dosa bersama. Lalu kita tidak boleh riya. Ketika kita menolong seseorang, lalu kita pamer di medsos ataupun kita menyebarkan ke teman-teman, maka pahalanya bisa terhapus. Selanjutnya, kebahagiaan yang paling penting, teman-teman, karena ilmu yang tidak direnungkan itu tidak akan mengubah perilaku kita. Oleh karena itu, yuk kita berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, pertanyaan refleksi yang pertama yaitu, seberapa sering kita benar-benar peduli terhadap orang lain, bukan pura-pura, tapi benar-benar peduli, dan kita peduli dan membantu. Dan kira-kira niat kita apakah karena Allah atau masih ada pamrihnya? Lalu yang kedua itu, kira-kira minggu ini hal apa sih yang udah kita lakukan itu sebagai wujud ta'awun? Nah, yang ketiga itu, kira-kira pernah nggak sih kita menolak kesempatan menolong? Dan kira-kira alasannya kenapa? Apakah karena rasa malas atau karena merasa bukan urusan kita? Nah, setelah itu, kira-kira perasaan kita bagaimana? Yang terakhir yaitu komitmen mulai dari sekarang. Nah, yang pertama, kita bisa menentukan satu bentuk ta'awun yang akan kita lakukan rutin setiap minggunya. Lalu yang kedua, kita bisa mencatat di jurnal apa yang kita lakukan, lalu bagaimana perasaannya, dan apa pelajarannya. Nah, aku mau tutup dengan salah satu hadis yang semoga itu bisa menjadi pengingat di diri kita setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabari. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Tamatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.